Kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding serta kontraktor-kontrak kerjasama atau KKKS pada periode 2018 sampai 2023 belakangan ini tengah menjadi sorotan publik. Ya, usai publik dihebohkan dengan kabar pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM Pertalite menjadi Pertamax, kini Kejaksaan Agung kembali berhasil menghebohkan publik usai membeberkan terkait total kerugian negara yang disebut mencapai hingga 1 kuadriliun. Hingga saat ini, kasus tersebut masih terus diselidiki. Bahkan Presiden RI Prabowo Subianto pun telah turun tangan dalam kasus tersebut. Dan diketahui, saat ini total tersangka telah bertambah 2 menjadi 9 tersangka. Untuk mengetahui terkait sederet fakta-fakta tersebut secara menyeluruh, maka inilah 5 fakta kasus dugaan korupsi Pertamina, versi Cumi Top 5. Kejaksaan Agung atau Kejagung mengungkap modus blending bahan bakar minyak atau BBM yang diduga telah merugikan negara sebesar 193,7 triliun dalam kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding serta kontraktor-kontrak kerjasama atau KKKS pada periode 2018 sampai 2023. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, mengatakan bahwa para tersangka melakukan pencampuran BBM dengan kualitas lebih rendah agar bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Ya, dalam pengadaan produk kilang, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, disebut melakukan pembelian BBM RON 90 atau yang lebih rendah, tetapi membayarnya dengan harga setara RON 92. BBM tersebut kemudian diolah atau di-blending di terminal penyimpanan agar memiliki kualitas setara RON 92, meski prosedur ini tidak diperbolehkan. Tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh Tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding serta kontraktor-kontrak kerjasama atau KKKS pada periode 2018 sampai 2023 pada Rabu 26 Februari 2025 lalu. Ya, 2 tersangka baru tersebut adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga, Edward Korn. Dengan tambahan 2 orang itu, saat ini total sudah ada 9 nama tersangka dalam kasus tersebut. Kita sudah mengetahui dalam perkara ini sudah ditetapkan dan dilakukan penahanan terhadap 7 orang tersangka. Dan hari ini penyidik pada jajaran Jampitsus telah memanggil secara patut kepada 2 orang saksi. Setelah dilakukan gelar perkara terhadap hasil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi dan dikaitkan dengan peran dari tersangka-tersangka yang lain dan fokus pada penyidikan ini, maka penyidik berketetapan terhadap kedua orang saksi ini dinyatakan sebagai tersangka.
Dalam kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding serta kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS pada periode 2018 sampai 2023, awal mulanya Kejaksaan Agung mengungkapkan negara mengalami kerugian sebesar 193,7 triliun. Perlu diketahui, kasus korupsi yang dilakukan pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS itu dilakukan dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Sehingga Kaspus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga jika dihitung secara kasar, maka total kerugian selama 2018 sampai 2023 mencapai 968,5 triliun alias mencapai hingga 1 kuadriliun. Nah, 193,7 triliun itu di tahun 2023. Di tahun 2023. Ya, 2023. Ya, ada beberapa komponen kemarin sudah dibaca. Setidaknya ada 5 komponen itu kan. Dari sisi import ya terhadap BBM minyak mentah, kemudian ada dari produk kilang. Nah, ada bentuk kompensasi dan subsidi. Nah, sekarang ini yang saya sebutkan. Kalau misalnya di tahun 2023 saja ada angka-angka yang sangat fantastis ya, dengan berdasarkan perkiraan sementara ya, penyidik bersama ahli di kisaran angka itu. Nah, bagaimana dengan, karena tempusnya kan di 2018 sampai 2023. Nah, nanti juga kita akan melihat, mendorong penyidik apakah bisa di-trace sampai di mulai dari tahun 2018 ke 2023 secara akumulasi ya. Nah, kita juga mengharapkan kesiapan ahli untuk melakukan perhitungan terhadap itu ya. Total kerugian dari kasus korupsi Pertamina itu ternyata bisa sampai 1 kuadriliun. Guys, kalian tahu kan sama Pertamina dan korupsi 193T, dan itu ternyata cuma kisaran per tahunnya aja. Dan kalau misalkan di total 5 tahun nih bisa nyentuh sampai 1 kuadriliun. Dan jelas ini korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia pastinya. Nah, dari kemarin kan yang muncul ke permukaan media itu cuma soal Pertalite dioplos dari Pertamax kan. Dan kalau nggak salah pihak Pertamina juga sempat ngebantah tuh. Jadi itu ada pro dan kontra juga. Tapi di sini gue nggak mau bahas itu. Karena masih banyak masyarakat nih yang belum tahu modus-modusnya. Salah satu yang paling nyakitin ya soal minyak ilegal 35 triliun, impor minyak pakai broker 11,7 triliun, dan manipulasi subsidi BBM 21 triliun. Bahkan mirisnya lagi teman-teman, ada markup biaya shipping yang bikin negara bayar lebih mahal 13-15%. Ini gila sih. Dan ini semua baru permukaan. Kalau bener-bener diusut nih sampai ke dalam-dalamnya, angka kerugiannya pasti bisa lebih besar lagi teman-teman. Pelaku bisa bertambah. Dan kalian bayangin aja, orang-orang yang ditangkap itu kan dasarnya cuma cere-cerenya aja. Kayak mantan-mantan petinggi Pertamina sebelumnya, misal kayak di Rut Pertamina yang sebelumnya, bisa jadi mereka ada main juga di sana. Nah, jadi hal ini perlu banyak diusut lebih dalam lagi. Coba deh, menurut kalian gimana teman-teman? Share pendapat, drop komen ya. Kejaksaan Agung atau Kejagung didesak untuk segera menetapkan pengusaha minyak Riza Khalid sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina periode 2018 sampai 2023. Diketahui, desakan ini datang dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPP KNPI, Haris Pertama, usai putra Riza Khalid, Muhammad Keri Andrianto Riza, lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Terlepas dari hal tersebut, dalam penyidikan kasus ini, Kejagung telah menggeledah rumah Riza Khalid yang diduga menjadi kantor bagi 3 tersangka lainnya. Selain itu, menurut Haris, proses pengoplosan Pertamax yang menjadi bagian dari modus operandi kasus ini diketahui dilakukan di perusahaan milik Muhammad Keri Andrianto Riza, anak dari Riza Khalid. Rumah yang dijadikan sebagai kantor ya. Nah, itu penyidik menemukan 34 outner ya, yang tentu di dalamnya ada berbagai dokumen yang terkait dengan korporasi atau perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan
import dari minyak mentah ini dan termasuk shipping di dalamnya ya. Kemudian ada 89 bundel dokumen. Nah ini juga sedang dipelajari terkait dengan aktivitas dari dugaan tindak pidana korupsi ini. Dan uang tunai ada 833 juta ya dalam bentuk rupiah dan dalam bentuk USD itu 1.500. Dan juga ada 2 CPU. Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara soal dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah petinggi PT Pertamina Persero. Iya, dalam ungkapannya, Presiden Prabowo berjanji akan membenahi tata pemerintahan setelah kasus itu. Lagi diurus semua, oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.